Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 77 veteran bergerigi. Wanita paruh baya itu tiba-tiba menyesal membawa putrinya ke sini ke dokter, dan segera bangkit dan ingin membawa putrinya pergi. Kakak tertua, obatnya adalah racun 3 poin. Jika kamu bisa minum lebih sedikit obat, kurangi obat. Lin Yu berkata sambil tersenyum, percayalah, selama kamu kenyang, gejala dysmenorrhea akan segera berlaku. Benarkah atau palsu, apakah kamu membodohi orang? Wanita paruh baya itu memandang Lin Yu dan tidak terlihat seperti dia berbohong. Beberapa mencurigakan. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar bahwa dia bisa menyembuhkan penyakitnya dengan makan. Jika tidak berhasil, bahkan jika kamu menghancurkan tanda kembalinya aku ke Sengtang, aku tidak keberatan. Lin Yu tersenyum. Oke, kalau begitu aku akan mempercayaimu sekali. Wanita paruh baya itu mengertakkan gigi dan berkata, lalu apa yang bisa kubeli untuk putriku? Cukup olesi 2 telur dengan air jernih. Ada sebuah restoran kecil di depan Anda. Anda bisa meminta dia untuk membantu Anda. Tambahkan 2 bumbu ini saat Anda menyebarkan telur. Berbicara, Lin Yu memutar beberapa suanhu dan motherwort dan menyerahkannya kepada wanita paruh baya untuk mengisi qi dan darah. Wanita paruh baya itu buru-buru membawanya ke restoran kecil di samping, dan dalam 10 menit, dia kembali dengan semangkuk air panas dan telur, karena dia menambahkan 2 obat Cina, baunya berbau harum. Setelah mencium baunya, gadis yang mengalami sakit perut tiba-tiba nafsu makan, menahan sakit perut, minum sup perlahan, dan kemudian makan telur di mangkuk sampai bersih. Gadis itu hanya merasa hangat di perutnya, dan rasa sakit di perut bagian bawahnya telah hilang tanpa disadari. Dia terkejut, Bu. Perutku tidak sakit sama sekali. Betulkah? Wanita paruh baya yang tidak memiliki harapan terkejut saat ini, ekspresinya sangat gembira, dan kemudian dia berterima kasih kepada Lin Yu lagi dan lagi. Terima kasih, dokter, luar biasa, hanya sedikit jamu dan 2 butir telur. Kamu sopan. Lin Yu tersenyum dan berkata, dari kulitnya, dysmenorrhea disebabkan oleh kelemahan pada limpa dan perut, sumber bahan kimia yang tidak mencukupi, kekurangan qi dan darah, dan kebocoran darah melalui menstruasi, sehingga terapi diet dapat digunakan. Untuk meredakan gejalanya, jaga agar perut Anda tetap hangat saat Anda tidur di malam hari dan ingatlah untuk sarapan tepat waktu. Begitu, terima kasih, kakak. Gadis itu tersenyum manis pada Lin Yu, yang membuat Lin Yu merasa sangat nyaman, dan keluhan yang dia terima di Shangri-La barusan hilang. Lin Yu menghindar dari wanita paruh baya dan bersikeras untuk tidak menerima biaya konsultasi, karena senyum gadis itu sudah cukup untuk membayar. Setelah mengirim ibu dan putrinya, Lin Yu meminta maaf kepada Lei Jun dan mereka berdua, maaf, aku mengabaikan kalian berdua. Siapa kakak laki-laki ini? Oh, ini saudara Li Zenseng, seorang prajurit di bawah pimpinan lama saya. Lei Jun buru-buru memperkenalkan, saudara Li, ini yang saya katakan, saudara He Jiarong. Halo, Tuan He. Li Zenseng buru-buru bangun dan mengangguk, tetapi tidak ada banyak ekspresi di wajahnya. Dia tenang dan tertutup dan tidak tahu bagaimana mengekspresikan emosinya, meskipun tidak ada ekspresi di wajahnya, dia sangat menghormati Lin Yu di dalam hatinya. Awalnya dia hanya mendengarkan perkenalan Lei Jun, dan dia merasa sedikit berlebihan dan mempertanyakan Lin Yu, tapi tangan sederhana Lin Yu benar-benar mengejutkannya. Sepertinya berubah menjadi sihir. Semangkuk telur herbal malah membuatnya sakit. Sembuh. Halo, saudara Li, apakah kamu sudah tua untuk masalah ini di punggungmu? Lin Yu berkata dengan ekspresi tenang. Kamu, bagaimana kamu tahu ada yang tidak beres dengan punggungku? Li Zenseng bertanya dengan heran.
Anda pasti tahu kalau si bungkuk adalah fenomena yang sangat umum, apalagi usianya, bahkan sebagian anak muda, karena penggunaan komputer dalam jangka waktu yang lama. Gejala awal bungkuk, tulang belakang leher yang condong ke depan, dan dia sudah berusaha sekuat tenaga untuk berdiri. Cobalah untuk membuat si bungkuk terlihat kurang terlihat. Tanpa diduga, Lin Yu masih akan menunjukkannya. Saudara Li, sebenarnya, ada perbedaan yang jelas antara bungkuk normal dan bungkuk yang terluka. Setidaknya bagi saya, itu bisa dibedakan secara sekilas, kata Lin Yu sambil tersenyum. Bagaimana, Saudara Li? Saya sudah mengatakan bahwa keterampilan medis Jia Rong luar biasa. Lei Jun tersenyum, dengan nada agak puas, dan buru-buru bertanya pada Lin Yu, Jia Rong, Saudara Li sakit, kamu bisa apakah ada cara? Ya, ada, tapi kamu mungkin harus sedikit menderita, kata Lin Yu. Selama bertahun-tahun, saya tidak menderita apa-apa. Selama saya tidak bisa mati. Li Zhensheng cukup bangga dengan kata-katanya, dan hari-hari tembakan artileri muncul di hadapannya. Meski di matanya, hidup dan mati sudah acuh tak acuh, tapi dia harus hidup untuk menemukan putrinya kembali hidup. Nah, begitulah, Saudara Li, saya berjanji kepada Anda bahwa jika saya mengambil beberapa jahitan ini, Anda akan menjadi sebaik sebelumnya. Lin Yu tersenyum. Li Zhensheng sedikit bersemangat. Selama bertahun-tahun, punggungnya sakit begitu hujan di hari yang mendung. Dia tidak bisa melakukan pekerjaan yang berat. Dia terlihat seperti orang normal, tetapi kenyataannya, dia sudah menjadi orang yang tidak berguna. Dibandingkan dengan dia yang maha kuasa di ketentaraan pada awalnya, itu adalah dunia. Dia bahkan melahirkan pikiran untuk bunuh diri beberapa kali, tetapi demi putrinya, dia mengertakkan gigi dan bersikeras. Tolong buka bajumu. Lin Yu berkata ketika dia menemukan jarum dan lampu alkohol. Li Zhensheng dengan cepat melepas kemejanya seperti yang diperintahkan Lin Yu, dan kemudian memperlihatkan tubuh bagian atasnya yang penuh dengan bekas luka. Dia melihat otot-ototnya membengkak selapis demi selapis, terlihat jelas, dan ditutupi dengan garis-garis panjang atau bekas luka bundar sekilas. Dia adalah orang yang pernah mengalami hujan peluru dan hidup dan mati yang hebat. Apakah masih ada perang di zaman yang begitu damai? Lin Yu mengerutkan kening karena terkejut. Jia Rong, kamu berada di pedalaman Ibu Pertiwi, bagaimana kamu bisa tahu sensasi di perbatasan? Beberapa hal, jika media tidak mengatakannya, itu tidak berarti itu tidak akan terjadi. Kata Lei Jun dengan emosi. Lin Yu mengangguk, dan tidak bisa menahan rasa kagum ya, kegelapan selalu ada, dan alasan mengapa itu tidak terlihat hanya diblokir oleh tentara berdarah besi ini. Tulang belakang Li Zhensheng di bawah lehernya sedikit membengkak. Pada pandangan pertama, itu terluka parah oleh kekuatan luar. Meskipun dia bisa bergerak bebas sekarang, meridiannya diblokir. Jika dia terus melakukannya, cepat atau lambat dia akan lumpuh. Lin Yu menyentuh tulang punggungnya yang menggembung dan menentukan sudut tekukan, lalu mengeluarkan jarum dan memanggangnya di atas lampu alkohol. Selagi panas, dia menusuk jarum ke titik akupuntur di kedua sisi tulang punggungnya, dan diam-diam masuk ke tubuhnya. Gas hijau zamrud mengalir di sepanjang jarum perak perlahan, seperti di dalam Li Zhensheng. Lin Yu menusuk punggung Li Zhensheng dengan 12 jahitan berturut-turut, dan kemudian berkata kepadanya, Saudara Li, akan ada rasa sakit berikutnya, saya harap Anda bisa menahannya. Oke, kata Li Zhensheng tegas pada saat ini. Dia hanya merasakan punggungnya panas, dan darah di sekujur tubuhnya tampak mendidih. Lin Yu menyentuh sendi menonjol Li Zhensheng dengan tangan kanannya, dan kemudian menentukan sudutnya. Pergelangan tangannya menjentikkan, dan telapak tangannya tiba-tiba tenggelam. Dia hanya mendengar suara teredam, dan Li Zhensheng menegakkan tulang punggungnya. Telapak tangan Lin Yu cukup kuat, dan jika dia berubah menjadi orang biasa, dia mungkin akan pingsan kesakitan, tetapi Li Zhensheng hanya mengguncang tubuhnya dan mendengus.
Lin Yu menyentuh tempat asalnya lagi, dia tidak bisa menahan nafas, dan setelah menunggu beberapa saat, dia melepas jarumnya, dan kemudian tersenyum, "Saudara Li, bagaimana kalau kamu coba sekarang?" Li Zhensheng buru-buru berdiri, dan menemukan bahwa tulang punggungnya bisa diluruskan, dan rasa sakit di tubuhnya menghilang. Dia segera berkata dengan penuh semangat, "Saya baik-baik saja." "Oke. Baiklah, benar, kamu masih perlu minum 2 pasang jamu untuk pengondisian, dan juga, cobalah untuk tidak melakukan olahraga berat selama 2 hari ini." Lin Yu tersenyum. "Terima kasih Tuan He." Li Zhensheng menoleh dan menamparkan Lin Yu dengan hormat militer. Tingkat pendidikannya tidak tinggi. Ini adalah cara paling mulia untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. "Jiarong, kamu setara dengan menyelamatkan kakak Li separuh hidupnya." Lei Jun juga berterima kasih pada Lin Yu, dan kemudian dia tiba-tiba mengingat sesuatu dan bertanya, "Benar, Jiarong, kamu bertemu di Qinghai ada begitu banyak orang, dapatkah Anda memperkenalkan pekerjaan kepada saudara Li?" Mereka yang datang ke Qinghai untuk mencari seorang anak perempuan mungkin perlu hidup, dan lebih baik dapat mengelola makanan dan perumahan. "Oh," Lin Yu berkata dengan raut wajahnya, "jika kakak Li tidak menyukainya, aku hanya kekurangan orang di sini. Kamu bisa tinggal dan membantuku, pondokan, penginapan, dan perawatan." Mudah untuk mengatakannya. "Oh, bagus sekali, saudara Li, bagaimana perasaanmu?" Lei Jun tidak bisa menahan nafas lega. Dengan Lin Yu merawat Li Zhensheng, dia lega, dan dia tidak memenuhi kepercayaan pemimpin tua itu. "Tidak masalah." Li Zhensheng segera mengangguk. Dia memiliki kesan yang baik tentang Lin Yu, dan dia secara alami bersedia untuk tinggal. "Tuan Ho, silakan ikut dengan kami." Tiba-tiba minuman bening datang dari luar pintu. Saya melihat mobil hitam 3 terang diparkir di luar, dan ada lebih dari selusin orang. Di antara mereka, pemimpinnya adalah Zheng Lin. Setelah melihat Lin Yu, matanya tidak bisa menahan kilatan amarah. Orangnya sendiri ada di tangan Lin Yu sekarang. Setelah menderita kerugian, dia secara alami merasa sangat tidak bahagia. "Maaf, saya punya pasien di sini." Lin Yu menjawab dengan tidak tergesa-gesa setelah mengenali Zheng Lin. Lei Jun dan Li Zhensheng saling pandang dan melihat bahwa kelompok orang ini jahat. "Tuan Ho, kata-kata buruk itu ada di depan. Saya menyarankan Anda untuk bekerja sama sedikit, jika tidak maka akan menyakiti Anda, tetapi akan buruk." Zheng Lin berkata dengan sungguh-sungguh, diam-diam mengambil keputusan, jika Lin Yu tidak bekerja sama, dia harus menunjukkan warna padanya. Ketika hanya 4 atau 5 orang yang menggunakannya di lantai pertama, sekarang ada lebih dari selusin orang, dan yang terpenting, dia memiliki Zheng Lin. Meskipun keterampilan Lin Yu hebat, dia tidak berpikir dia bisa melampaui dirinya sendiri. Dan barusan, dia sudah mengetahui pantat tua He Jiarong. Dia berasal dari keluarga biasa dan memiliki pengalaman biasa, dan jalan hidupnya kira-kira sama dengan kebanyakan otakus. Perbedaannya adalah dia beruntung dan menikah dengan seorang istri yang cantik dan cantik. Tidak ada yang luar biasa dari orang lain. Jadi dia sangat bingung, karena He Jiarong ini tidak memiliki pengalaman militer atau pengalaman seni bela diri. Bagaimana dia melukai anak buahnya? "Saya menyarankan Anda untuk pergi kemanapun Anda datang, jika tidak, saya tidak akan bertanggung jawab untuk menyakiti Anda." Lin Yu tidak mengangkat kepalanya, dan merawat jarum dan lampu alkohol di atas meja. "Tuan Ho, saya tahu Anda bisa melawan, tetapi Zheng ingin meminta nasihat." Zheng Lin berkata bahwa dia melepas jasnya dan membuangnya. Yang tersisa hanya kemeja putihnya. Dia berkata dengan dingin, "Jangan bilang kita terlalu menggertakmu. Ayo pergi 1 lawan 1. Aku menang. Ikuti aku. Aku jika Anda kalah, serahkan pada Anda." Lin Yu ragu-ragu. Tampaknya jika dia tidak bergerak hari ini, dia tidak bisa mengabaikan mereka, jadi dia mengangguk, hampir setuju. Tanpa diduga,
Li Zenseng di samping tiba-tiba berteriak dengan suara yang dalam, "Adapun kalian para gangster, apa gunanya suami kita pergi? Aku akan menanganimu, lebih dari cukup." Setelah selesai berbicara, dia telanjang, membawa bekas luka di sekujur tubuhnya, dan berdiri di depan pintu dengan kepala terangkat tinggi, dengan momentum yang luar biasa. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.